got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama lengkap saya Helena Maria Bebungaan dengan NIM 2101140012. Saya adalah salah satu mahasiswa kelas B semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Wah, bagus sekali jika anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa pembuka. Ayo, siapa yang bisa? Silakan Adik Santi. Terima kasih Adik Santi yang sudah memimpin kita di dalam doa pembuka. Untuk itu, mari kita berikan apresiasi untuk Adik Santi. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran juga, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Wah, bagus sekali anak-anak Ibu. Ternyata semuanya hadir ya. Untuk itu, Ibu berharap kalian tetap pertahankan kehadiran kalian ya anak-anak. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kalian semua untuk bangkit berdiri, agar kita dapat melakukan tepuk semangat dan kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia, yakni lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, ayo kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan melakukan tepuk semangat yang dipimpin oleh Ibu. Tepuk semangat. 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 Apakah semuanya sudah semangat? Jika sudah, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia, yakni lagu Garuda Pancasila. Apakah semuanya sudah semangat? Jika sudah, untuk itu, Ibu meminta kalian untuk kembali duduk dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai aturan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya aturan di rumah dan di sekolah. Nah, dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, Ibu berharap kalian mampu menuliskan aturan-aturan yang ada di rumah dan yang ada di sekolah melalui pengamatan video yang akan Ibu tampilkan sebentar. Dan yang kedua, Ibu berharap kalian juga dapat melaksanakan dan menaati aturan-aturan yang akan Ibu jelaskan sebentar ya. Apakah semuanya sudah paham? Baik, jika semuanya sudah paham, sekarang kita akan lanjut pada inti pembelajarannya atau inti materinya, yakni mengenai aturan dalam kehidupan sehari-hari, yakni aturan di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anak, sesuai tujuan pembelajaran tadi bahwa ada pengamatan video, untuk itu sekarang Ibu meminta kalian untuk dapat duduk dan harap tenang agar Ibu akan menampilkan video dan di sini Ibu berharap anak-anak dapat menyimak video yang Ibu tampilkan dengan baik dan benar ya. Apakah semuanya paham? Baik, sekarang Ibu akan tampilkan videonya ya. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Datang tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi. Sebab selain baik untuk kesehatan, bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab pukul 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah
dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk memasukkan baju ke dalam celana atau rok ya. Dan jangan lupa juga untuk mengenakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin wali kelas. Menjaga kebersihan. Ada yang masih ingat gak kalau bersih itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita caranya gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Kita belajar bersama-sama. Sobat belajar, aturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu boleh dilakukan atau tidak. Aturan bersifat memaksa kita untuk tertib dan disiplin. Aturan tidak boleh dilanggar dan melanggar aturan akan mendapat sanksi. Setiap tempat memiliki aturan-aturan di setiap tempat harus dihormati. Kali ini kita belajar dua aturan yaitu, 1. Aturan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita melakukan kegiatan sehari-hari. Adanya aturan di rumah akan membuat kehidupan keluarga tenang dan nyaman. Berikut ini adalah beberapa contohnya, antara lain, setiap hari harus bangun pagi. Lalu merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian menyapu lantai kamar. Setelah selesai segera mandi pagi. Memakai seragam dan sarapan. Sebelum berangkat sekolah, berpamitan kepada ayah dan ibu. Sepulang sekolah tidak boleh kemana-mana. Langsung pulang ke rumah, kemudian makan siang. Malam hari saatnya belajar mengulang kembali pelajaran di sekolah. Untuk persiapan untuk pelajaran esok hari. Kedua adalah aturan di sekolah. Selain di rumah, di sekolah juga terdapat aturan. Semua warga sekolah wajib mematuhi aturan yang telah dibuat, semua demi kebaikan bersama. Berikut ini contoh aturan di sekolah antara lain. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Semua siswa wajib mengikuti, siswa berseragam lengkap. Kemudian, pada saat di kelas guru menyampaikan pelajaran, para siswa duduk dengan rapi, mendengarkan penjelasan guru, tidak ada yang bergurau, tidak ada yang bermain sendiri. Waktu istirahat telah tiba, para siswa bermain di halaman, ada juga siswa yang jajan di kantin. Setelah dimakan bungkus bekas jajanan, tidak boleh dibuang sembarangan, agar lingkungan sekolah tampak bersih. Apakah semuanya sudah menyimak videonya? Baik, jika semuanya sudah menyimak videonya tadi, sekarang Ibu akan bertanya. Video tadi bercerita tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan Adik Echa. Wah, bagus sekali. Mari kita berikan apresiasi kepada Adik Echa. Jadi, Adik Echa menyampaikan bahwa di dalam video tadi bercerita tentang aturan di rumah dan aturan di sekolah. Jadi, apa yang sudah disampaikan oleh Adik Echa itu benar ya. Di dalam video tersebut berisi tentang aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah beserta contoh-contohnya. Jadi anak-anak, di sini Bu akan sedikit menjelaskan terkait aturan dan beberapa contoh aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, di sini aturan adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, adat sopan santun, ketertiban, serta cara yang telah ditetapkan agar kita dapat melaksanakan atau menjalankannya. Nah, di sini Ibu ada menyediakan beberapa contoh aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Nah, contoh yang pertama aturan di rumah yakni membantu ibu dan ayah. Yang kedua,
membereskan mainan setelah digunakan. Yang ketiga, menjaga adik. Yang keempat, meletakkan sepatu di rak sepatu. Yang kelima, meletakkan tas di tempatnya. Yang keenam, belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketujuh, gosok gigi sebelum tidur. Dan yang kedelapan, membereskan tempat tidur. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh aturan-aturan yang ada di rumah yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh anak-anak. Nah, bukan hanya kedelapan contoh tadi, namun masih banyak sekali aturan-aturan yang harus dijalankan oleh anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, ada aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, aturan-aturan ini juga tidak kalah penting dengan aturan yang ada di rumah. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan beberapa contoh aturan yang ada di sekolah. Jadi anak-anak dapat simak dengan baik ya. Nah, contoh yang pertama, datang sebelum bel sekolah. Yang kedua, anak-anak memakai seragam sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Yang keempat, memperhatikan atau mendengarkan Bapak dan Ibu guru saat menjelaskan pelajaran. Nah, selanjutnya anak-anak dapat bertanya kepada Bapak dan Ibu guru apabila anak-anak mengalami kesulitan. Dan juga anak-anak juga harus saling menyayangi sesama teman. Dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting, yakni harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, ini merupakan beberapa contoh aturan yang ada di sekolah dan yang harus dijalankan oleh anak-anak. Bukan hanya itu saja, namun masih ada banyak aturan-aturan di sekolah yang harus dijalankan oleh anak-anak. Apakah semuanya paham? Baik, jika semuanya sudah paham, sekarang sabar. Nah, jika semuanya sudah paham, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD 1 dan 2. Untuk itu, ayo semuanya duduk di dalam kelompok dulu anak-anak. Apakah semuanya sudah? Baik, jika sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD 1 dan 2. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD? Baik, jika semuanya sudah, Ibu akan menjelaskan beberapa petunjuk terkait pengerjaan dari LKPD 1 dan 2. Anak-anak, untuk LKPD 1, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu agar dapat dipresentasikan di depan kelas. Kemudian, setelah dipresentasikan dan dikumpulkan LKPD 1, baru anak-anak boleh melanjutkan mengerjakan LKPD kedua. Baik anak-anak, untuk itu Ibu memberi waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Namun sebelumnya Ibu akan membacakan beberapa petunjuk terkait pengerjaan dari LKPD 1. Nah, di sini terdapat beberapa petunjuk yang harus anak-anak ikuti, yakni yang pertama, pada LKPD tersebut Ibu sudah menampilkan gambar-gambar terkait kegiatan-kegiatan yang ada di rumah maupun di sekolah. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk memberi tanda checklist atau tanda centang pada gambar yang sesuai dengan kegiatan dalam memahami atau mematuhi aturan yang ada di rumah ataupun di sekolah. Nah, contohnya pada nomor 1, yakni gambar anak-anak sedang mengikuti upacara bendera. Nah, itu merupakan aturan yang harus dijalankan di rumah atau di sekolah. Nah, di sekolah betul sekali. Nah, itu merupakan cara pengerjaannya. Jadi anak-anak dapat melanjutkan pada nomor 2 dan seterusnya. Apakah semuanya sudah paham? Baik, jika semuanya sudah paham, silakan kerja ya anak-anak. Nah, anak-anak, waktu 10 menit telah berlalu. Untuk itu, Ibu meminta salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk dapat maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, kelompok 1 silakan. Diwakili oleh siapa? Oh, silakan anak Ina.
Waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada anak Ina untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Wah, bagus sekali anak Ina sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, yakni kelompok 1. Untuk itu, mari kita berikan tepuk salut untuk teman-teman dari kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, anak-anak, setelah semuanya mempresentasikan, salah. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah presentasi? Baik, jika semuanya sudah, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk dapat membantu Ibu untuk mengumpulkan LKPD tersebut di depan meja Ibu. Jika semuanya sudah, Ibu meminta kalian untuk dapat melanjutkan mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, pada LKPD yang kedua di sini, Ibu meminta anak-anak untuk dapat membuat ataupun menuliskan salah satu aturan yang terdapat di sekolah. Kemudian, anak-anak dapat menentukan apa yang akan terjadi jika aturan tersebut tidak kita jalankan. Nah, setelah itu, anak-anak dapat mengumpulkan hasil diskusinya di meja Ibu. Apakah semuanya sudah paham? Baik, jika semuanya sudah paham, Ibu memberi waktu kepada kalian 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Waktu pengerjaannya sudah selesai anak-anak, untuk itu kalian boleh mengumpulkan hasil pengerjaan LKPD keduanya di meja Ibu. Baik, jika semuanya sudah mengumpulkannya, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk itu, Ibu meminta salah satu anak untuk membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Silakan adik Putri. Nah, benar sekali. Jadi, apa yang sudah disampaikan oleh adik Putri itu benar. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yakni kita belajar terkait aturan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk bisa membantu Ibu untuk memimpin doa penutup. Silakan, anak Echa. Terima kasih anak Echa yang sudah membantu Ibu untuk memimpin doa penutup pada siang hari ini. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang anak-anak. Demikian video tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Semoga bermanfaat. Terima kasih.